Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi tentang dinamika rotasi. Mari kita baca soalnya. Ban berjalan sedang bergerak mendarat dengan kelajuan konstan V0. Seperti pada gambar ya, V0, sebuah silinder homogen dengan massa M dan jari-jari R yang sedang berotasi dengan kecepatan sudut omega 0 secara perlahan dijatuhkan ke atas ban berjalan tersebut. Diketahui, mu k adalah koefisien gesek kinetik antara silinder dengan ban berjalan. Tentukan jarak relatif yang dijalani silinder saat masih tergelincir di atas ban berjalan sebelum ia berotasi tanpa tergelincir, menggelinding tanpa selik. Oke, mula-mula kita akan menganalisis kondisi awal ketika silinder menyentuh sabuk berjalan. Oke, saat silinder jatuh, dia hanya berotasi murni dengan kecepatan sudut omega 0. Sedangkan sabuk berjalan mempunyai kecepatan linear sebesar V0. Sekarang kita namakan titik sentuh sebagai titik A, sehingga di sini karena silinder mempunyai kecepatan sudut sebesar omega 0, maka di titik A silinder akan mempunyai kecepatan tangensial sebesar omega 0 kali R. Karena hal ini, karena hal ini, silinder cenderung bergerak ke belakang. Apa akibatnya jika silinder cenderung bergerak ke belakang? Maka akan terjadi slip. Arahnya kemana? Arah ke belakang. Oke, setelah kita meninjau atau kita amati saat silinder jatuh, kita harus tahu jika terjadi slip, maka menyebabkan apa? Maka ada gaya gesek yang bekerja pada silinder. Nah, ingat nggak gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga jika benda cenderung bergerak ke belakang dengan kecepatan omega 0 R, maka
Gaya geseknya arahnya kemana? Ke depan. Pas gesek, kinetis. Karena kita sudah meninjau gaya gesek, sekarang kita harus tahu gaya gesek berakibat apa? Gaya gesek kinetis berakibat gaya gesek kinetis di sini mengakibatkan dua hal. Salah satu, salah satunya sebagai gaya yang bekerja, sehingga menimbulkan percepatan pusat massa. Yang kedua, gaya gesek sebagai torsi, sehingga menimbulkan perlambatan sudut pada silinder. Nah, setelah kita tahu ini, kita akan mudah mengamati kejadian yang terjadi pada silinder dan sabuk ban berjalan. Apalagi yang perlu kita amati? Yang perlu kita amati untuk supaya ah, untuk kondisi tidak selip. Syaratnya apa? Oke, kita kembali tinjau titik kontak yang terjadi antara silinder dan sabuk berjalan. Ini silinder, ini merupakan kejadian saat mula-mula, sedangkan ini saat kejadian di waktu T. Hingga menyebabkan adanya kecepatan sudut omega T dikali R, dan ini kecepatan pusat massa V T. Sedangkan untuk sabuk berjalan sendiri konstan ya kecepatannya. Oke, nol. Nah, syarat supaya tidak slip
pada titik kontak A, kecepatan harus bernilai harus bernilai sama. Nah, bagaimana supaya bernilai sama? Maka VA sabuk harus sama dengan VA silinder. Dari sini VA sabuk itu apa? V nol. Sedangkan VA silinder itu VT dikurangi omega T dikali R. Kita dapatkan persamaan pertama. Nah, setelah kita sudah tahu semua syarat-syarat yang ada, sekarang kita tinjau masing-masing gaya dan torsi yang bekerja pada silinder. Jadi, pada silinder itu bekerja apa saja? Bekerja gaya gesek kinetis, gaya berat, dan gaya normal. Dari sini, kita tinjau gaya, kita tinjau gaya pertama, sumbu X. Mohon maaf, biar enak kita sumbu Y dulu. Di sumbu Y kan tidak mengalami percepatan ya. Berarti resultan Fy sama dengan 0. Ya, N kurangi massa kali gravitasi sama dengan 0. Kita didapatkan N sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, dari gaya normal ini kita dapat menentukan nilai gaya gesek kinetis sebesar mu k dikali N atau F gesek kinetis sama dengan mu k dikali massa G. Sekarang kita tinjau sumbu X. Nah, karena sumbu X ada percepatan pusat massa yang disebutkan gaya gesek kinetis, maka resultan Fx bukan lagi 0, melainkan massa dikali A pusat massa. Apa saja gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu hanya gaya gesek kinetis. Massa dikali ACM. Nah, kita masukkan nilai gaya gesek kinetis sebesar mu k dikali massa G. Massa dikali ACM. Sehingga kita dapatkan ACM sama dengan mu k dikali G. Kita sudah dapatkan nilai ACM. Sekarang kita tinjau torsi. Tinjau torsi yang bekerja. Nah, torsi yang bekerja terhadap pusat massa atau terhadap Cm itu sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Torsi yang bekerja apa saja? Hanya gaya gesek kinetis. Momen inersia suatu silinder itu setengah massa dikali R kuadrat. Kita masukkan nilai F gaya kinetis sebesar gaya gesek kinetis sebesar mu k massa G X sama dengan
setengah massa R kuadrat alfa. Ini massa bisa dicoret, R bisa dicoret, sehingga kita dapatkan alfa sebesar 2 mu Kg per R. Nah, kita sudah mendapatkan data percepatan pusat massa dan percepatan sudut. Setelah kita mendapatkan itu semua, sekarang kita cari komponen kecepatan, komponen kecepatan saat waktu T. Jadi gimana? Kita tinjau kecepatan linier yang disebabkan percepatan pusat massa silinder. Pt sama dengan V0 ditambah ACM dikali T. Di sini positif. Karena apa? Positif karena searah. Dan V0 bernilai 0 karena pada saat awal benda hanya apa? Hanya berotasi. Sehingga kita dapatkan VT sama dengan 0 ditambah ACM itu apa? Mu K dikali G dikali T. Enggak, VT sama dengan mu K dikali G kali T. Kita dapatkan persamaan 2. Sekarang kita tinjau omega T dan komponen kecepatan sudut saat waktu T. Sehingga omega T sama dengan omega 0 dikurangi alfa dikali T. Kenapa negatif? Karena percepatan ini berlawanan dengan gerak rotasi. Sehingga didapatkan apa? Omega T sama dengan omega 0 dikurangi 2 mu Kg per R dikali T. Mari kita cek benar apa enggak. Ya benar, 2 mu Kg kali R dibagi R kali T. Enggak, kita dapatkan persamaan 3. Setelah kita mengumpulkan 3 persamaan, kita memasukkan substitusi. Persamaan 3 dan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 bunyinya gimana? V0 sama dengan VT dikurangi omega T dikali R. Sehingga V0 sama dengan mu Kg T dikurangi omega 0 kurangi 2 mu Kg R dikali T kurung dikali R. Sehingga kita dapatkan apa? V0 sama dengan mu Kg T min omega 0 R plus 2 mu Kg T. Dari sini kita dapatkan apa?
V0 ditambah omega 0R sama dengan 3 mu K E T. Maka kita dapatkan waktu nih. Waktu yang dibutuhkan benda silinder mulai dari slip sampai tidak slip sebesar V0 ditambah, maaf, V0 ditambah omega 0 kali R dibagi 3 mu K G. Setelah kita dapatkan waktu nih, ini waktu yang dibutuhkan silinder mulai dari slip sampai tidak slip. Karena kita sudah mendapatkan waktu nih, maka kita dapat menentukan perpindahan. Perpindahan yang dilakukan oleh silinder adalah setengah ACM dikali T kuadrat. Kenapa kok begini? Karena kita kan tahu ya bahwa silinder V0-nya berapa? Kan 0. Sehingga kalau kita masukkan nih setengah S, jika ini sama dengan 0, maka S sama dengan setengah ACM T kuadrat. Dengan memasukkan nilai yang ada, maka setengah mu K G dikali V0 ditambah omega 0R dibagi 3 mu K B U kuadrat. Sehingga S sama dengan V0 ditambah omega 0R pangkat 2 dibagi 2 dikali 9 mu K G. Nah, di sini kenapa kok jadi mu K G? Karena terbagi dengan komponen yang atas sebesar mu K G. Maka kita dapatkan perpindahan yang dilakukan silinder mulai dari slip sampai kondisi tidak slip berapa? V0 ditambah omega 0R kuadrat dibagi 18 mu K G. Maka akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Semoga dari video ini menjadi bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa menyebarkan videonya supaya banyak anak di luar sana mendapatkan manfaat untuk persiapan OSNK. Semangat untuk persiapan OSNK. Terima kasih.